Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini 11 Desember ya. Satu hari sebelum Harbolnas. Harbolnas kan 12 Desember ya, 12 bulan 12 tuh. Yang suka belanja mesti sudah siap-siap tuh besok ada diskon apa. Ya, bersyukur kepada Allah hari ini 11 Desember ya Allah masih memberikan kita kemudahan ya masih diringankan langkah kita untuk hadir di majelis taklim meskipun virtual. Insya Allah tidak mengurangi daripada keberkahan kita pada Senin malam ini. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini yaitu bedah buku. Ya, jadi saya senang sekali dengan sesi bedah buku ini. Kenapa? Karena buku itu unik ya, seperti apa ya? Kita nggak benar-benar harus mengetahui dulu isinya. Nah, baru tahu bagus atau enggak gitu ya. Betul-betul hanya dari judulnya aja dilihat belum tentu dalamnya bagus ya. Hanya dari bahkan cuma dari apa itu namanya ya kesimpulannya aja ya ternyata begitu dibuka wah nggak bagus. Ya makanya saya termasuk orang yang banyak membeli buku dan banyak banyak apa ya agak kecewa gitu. Wah, ini buku dikirain bagus. Begitu dibuka, ternyata nggak bagus. Nah, tapi dengan sebab banyaknya buku yang kurang bagus, akhirnya menemukan juga buku yang bagus gitu. Jadi mau nggak mau memang ketemu yang bagus itu kita harus melewati yang nggak bagus-bagusnya dulu. Akhirnya ketemu yang bagus ya. Kalau kita nggak berani membeli buku, takut nggak bagus. Ini takut nggak bagus. Akhirnya ya nggak ketemu-temu buku yang bagus, ya kan? Begitu, maka itu orang-orang yang senang dengan buku, dia akan beli buku yang menurut dia bagus, beli aja dulu. Nah, nanti yang nggak bagus, ya udah itu udah resiko. Nah, tapi akan lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya kalau kita sudah menyimak rekomendasi dari orang-orang yang kita percaya. Oh ini buku bagus loh. Biasanya itu jauh lebih dipercaya itu. Oh ternyata betul. Oh isinya bagus ini, gitu ya. Saya pernah membeli sebuah buku, ya, sampai-sampai saya dengerin tuh di channel YouTube audiobook, ya. Kemudian sampai beberapa bab dibacain, ya nggak semua sih, memang. Tapi wah ini kayaknya buku bagus banget nih. Akhirnya sampai saya beli gitu, walaupun harganya cukup premium, ya. Satu buku, bayangin ya, satu buku 750.000. Untung lagi ada diskon. Jadi saya waktu itu 15.000 kurang sedikit. Begitu saya beli, dan kenapa saya pede beli buku Small itu? Ya sebetulnya apa namanya, kalau nggak tahu isinya ya nggak akan berani saya. Tapi karena tahu isinya, recommended, ternyata saya beli dan saya tidak menyesal gitu. Alhamdulillah, emang bagus banget tuh. Tapi bukan buku tentang Islam ya, buku tentang apa? Tentang usaha, ya tentang bisnis. Baik, jadi begitu. Makanya Bapak Ibu semua, kalau ada sesi bedah buku, itu salah satu shortcut ya, jalan pintas. Tahu buku yang bagus, langsung aja nih dari orang yang udah sering baca buku, orang yang udah apa ya, sering ketemu buku yang kurang bagus dan akhirnya menemukan buku-buku yang bagus kayak begitu ya. Ini perlu catatan juga sedikit ya, bahwa yang disebut buku yang tidak bagus itu tidak bagus menurut saya ya, tapi menurut orang lain mungkin bagus ya, karena kan setiap orang ada selera membaca masing-masing gitu ya. Jadi bukan buku itu tidak bagus secara mutlak. Menurut saya nggak bagus, tapi menurut orang lain mungkin jadi bagus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini bukunya itu tentang Al-Quran. Jadi sudah berapa sesi kita bedah buku. Buku-bukunya semua tentang Quran, ya. Yang sebelumnya tentang kisah-kisah dalam Quran, ya, untuk mengambil hikmahnya. Kemudian yang sebelumnya lagi keunikan-keunikan dalam bahasa Arab dan juga dalam Quran. Nah, kali ini juga sama ini.
Ini judulnya Buku Pintar Al-Quran. 1000 tanya jawab dalam Quranul Karim. Nah, itu subjudulnya ya. 1000 tanya jawab dalam Al-Quran. Nah, ini judulnya adalah Buku Pintar Al-Quran. Karangan siapa ini? Qasim Ashur. Ini terjemahan ya Bapak Ibu ya. Ini dari kitab aslinya yaitu Jawahir Qur'aniyah. Ya, Al-Fusu'al wa Jawab fil Qur'anil Karim. Jadi aslinya adalah kitab Jawahir Qur'aniyah. Ya, kemudian diterjemahkan menjadi buku pintar Al-Qur'an gitu ya. Penerbitnya yaitu Pustaka Hati, Pustaka Hati Yogyakarta. Harganya, saya orangnya nggak rajin nulis harga ya, padahal bagus tuh kalau nulis harga. Artinya beli buku 20 tahun yang lalu ya, begitu kita lihat harganya hari ini, wah ternyata dulu buku murah-murah banget ya. 5.000, 10.000, yang sekarang sudah 30.000, 50.000 gitu ya. Cuman ini nggak mahal sih kayaknya. 100.000 mungkin nyampe atau enggak ya? Ya sekitar segitulah ya. Intinya adalah di sini disebutkan tentang ayat-ayat dalam Quran yang eh, menunjukkan keunikan-keunikannya dari berbagai macam segi ya, dari berbagai macam sudut pandang. Kalau yang kemarin kita bahas kan hanya dari sudut pandang bahasanya, dari bahasanya tuh, dari Lataiful Quran yang buku yang kemarin ya. Kalau ini dari bahasanya ada, dari kandungannya ada, dari keunikannya ya ada, macam-macam gitu ya. Begitu. Nah, sebelum kita masuk, saya pengen cerita sedikit. Biasanya kalau cerita itu lebih ngebekas ya, pengalaman pribadi nih. Ya, kenapa saya jadi suka mengoleksi buku-buku tentang Al-Quran seperti ini ya? Itu eh, karena saya merasa apa ya, takjub, heran, ya cemburu juga kepada orang-orang yang dia kok enjoy gitu. Kalau baca Quran tuh enak ya, sehari bisa 2 juz, 3 juz gitu. Ya, 3 hari khatam ya, 1 minggu khatam ya. Kalau 1 minggu khatam tuh saya punya guru ya, Allah yarham, al alim al alama sultan ilim al habib salim syadiri, itu 1 minggu sekali khatam ya. Saya pernah ketemu juga ada seorang guru saya juga, itu dia bilang ibu saya itu 3 hari sekali khatam ya. Saya belum bisa tapi saya berusaha 2 juz istiqomah ya. Targetnya sih kecil ya, cuma 2 juz doang, tapi istiqomahnya itu yang susah ya. Berarti sebulan 2 kali, ya. Berarti setahun 24 kali. Kalau sehari istiqomah 2 juz khatam. Yang lebih fenomenal lagi, ini kisah nyata ya. Ketika saya mahasiswa, saya kuliah di Unpad di Bandung, ya. Kemudian ada teman ngajak saya, kita ke kebun kelapa yuk. Jadi waktu itu ada acara haul ya. Ada haul di kebun kelapa, itu ada sebuah pondok pesantren ya, namanya Pondok Pesantren As-Salam. Ya, malam itu haul pendirinya itu adalah Al-Alim Al-Alam Al-Habib Usman Al-Aidrus. Ya, jadi pendirinya sudah meninggal dunia tahun 84 meninggalnya. Nah, itu peringatan haulnya. Ya, saya datang hadir ke situ baca Quran, kemudian baca Yasin, tahlil dan sebagainya ya. Nah, kemudian pembacaan riwayat hidupnya. Jadi riwayat hidup dari Habib Usman Al-Aidrus ini. Ya, jadi Habib Usman ini beliau punya pondok pesantren, jadi ngajar santri, kemudian suka menyantuni anak yatim. Kalau anak yatim itu sudah pasti disantuni. Dan yang favorit saya itu, beliau itu orang yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Ya, jadi tilawahnya itu sehari 30 juz. Wah, Masya Allah ya. Wah, ini langka ini. Ya, saya pernah cerita untuk teman-teman yang naik ke level 2 ya, ke sesi 2. Dari sesi 1 ke sesi 2. Oh, bukan. Dari sesi 2 ke sesi 3. Ya, itu salah satu cerita saya itu. Jadi anaknya Habib Usman, anaknya Habib Usman itu Habib Syarif Muhammad. Beliau cerita, dulu saya waktu masih kecil, saya diajak sama bapak saya, berarti sama Habib Usman ya, ke pesantren. Saya mau dipesantrenin di daerah Jawa. Berarti dari Bandung kan, naik kereta ke Jawa, ya. Naik kereta berangkatnya pagi, ya, sampai di Jawa sore, ya. Jadi sepanjang perjalanan di kereta itu
itu saya lihat bapak saya duduk di kursi di kereta ya baca Quran aja, baca Quran. Ya. Terus nonstop gitu ya. Kira bapak saya nggak baca Quran terus. Gitu kata kata Habib Syarif Muhammad Anan ini. Begitu sampai di stasiun, nah, di Jawa yang dituju itu sampai stasiun, turun, bapak saya bilang, Hai Arif, kita cari musola dulu. Ya jangan langsung yang keluar stasiun. Cari musola dulu, karena tanggung ini. Bapak udah 2 juz lagi, selesai. Oh, 2 juz selesai. Berarti selesai kereta beliau baca 28 juz. Ya kan? Ya, jadi cari musola, 20 menit situ selesai, udah baru keluar dari stasiun menuju tempat yang dituju ya. Subhanallah. Jadi begitu. Sehari 30 juz, ada 30 juz. Dan kemudian, nah ini yang menginspirasi saya ini. Ya, Habib Usman ini yang baca sehari 30 juz. Kalau standar orang dulu itu maksudnya ulama-ulama dulu ya. Itu 30 juz itu sesuatu yang nggak terlalu mengherankan ya. Kalau orang Banten kenal dengan Abu Ya Dimyati, ya Ajengan Dimyati Banten itu sehari 30 juz. Orang Jogja kenal dengan Kiai Munawir yang di Pondok Pesantren Krapyak. Nah, itu bapak saya dulu pesantren di situ ya. Sehari 30 juz juga bacanya. Kemudian Pasuruan ada Habib Ja'far bin Syaikhon, Assegaf, ya jadi kakeknya ya, Habib Taufik Assegaf yang sekarang dai itu penceramah. Itu juga sehari 30 juz. Jadi orang dulu rakus-rakus ya dalam ibadah. Itu rakus yang bagus itu rakus ibadah. Sehari 30 juz ya luar biasa kacau ini. Sebulan 30 kali khatam ya. Nah, ini di Bandung Habib Usman Al Idrus. Sehari 30 juz juga. Nah, kemudian dia punya kebiasaan, beliau ini punya kebiasaan, punya buku harian. Jadi buku harian dicatat. Nah, yang dicatat itu adalah keunikan-keunikan yang dia temukan pada hari itu di dalam Quran, gitu ya. Atau rasa, misalnya, saya merasakan perasaan yang istimewa pada ayat ini. Wah, dicatat itu buku dayari, ya kan? Buku dayari, buku harian, wah dicatat. Tiap hari ketemu aja itu ayat yang istimewa atau surat yang kira-kira lagi ngena banget atau dia merasa takjub banget dengan ayat ini karena ada apanya dicatat. Masya Allah, wah, luar biasa itu ya. Dan juga di buku harian tersebut juga dicatat jumlah khataman beliau ya. Hari ini saya sudah mengkhatamkan untuk yang ke 100 kalinya gitu ya. Nah, dicatat. Buat ingat-ingat aja ya, nggak ada yang baca, jadi nggak ada niat pamer, nggak ada niat ria, karena yang untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau nggak dipublikasikan ke orang kecuali setelah beliau meninggal dunia ya, anak-anaknya yang mempublikasikan. Kemudian hari ini saya sudah khatamkan untuk yang ke 200 kalinya. Dicatat begitu, Masya Allah ya. Sampai di hari ketika beliau wafat, itu masih sempat nyatat ya. Dia 1 hari sebelum wafat ya, sempat nyatat. Kemudian beliau sakit, kemudian meninggal dunia ya. Kemudian anaknya nyari, oh ini buku harian di hari terakhir ayahnya. Ya, apa yang dia catat? Alhamdulillah hari ini saya sudah mengkhatamkan Quran untuk yang ke 17.000 kalinya. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi ada orang membaca Quran 17.000 kali ya, bolak-balik 30 juz seumur hidupnya. Wah, itu dahsyat. Nah, kebiasaan Habib Usman itulah yang menginspirasi saya sampai dengan hari ini bahwa kebiasaan mencari sesuatu yang unik, yang menarik dalam sebuah ayat atau dalam sebuah surat atau pada sebuah halaman, pada setiap lembar-lembaran, cari yang uniknya. Itu bikin kita semangat, ya kan? Cari apa yang berkesannya. Itu bikin kita penasaran ya lembaran berikutnya apa lagi nih yang kira-kira memikat hati ya. Lembaran berikutnya apa lagi nih yang kira-kira saya tunggu-tunggu. Begitu ya, makanya saya mengoleksi buku-buku tentang Lataiful Quran, ya, kelembutan Quran, keunikan Quran, atau tentang Jawahirul Quraniyah. Ini Jawahirul Quraniyah ya. Kehalusan atau keindahan dalam Quran, atau ya macam-macam lah. Gitu. Niatnya sih target jangka panjang saya. Nah, ini kan terpisah-pisah ya ilmunya ya. Bukunya juga terpisah-pisah, banyak yang buku bahasa Arab juga saya juga koleksi ya.
bentuknya e-book maupun bentuknya buku fisik yang saya koleksi. Saya itu kepengen target saya ya, mungkin suatu saat nanti Allah kasih kemudahan ya, kelancaran itu kita bisa menemukan setiap halaman itu harus ada satu keunikan atau satu daya tarik, daya pikat yang bikin kita jatuh cinta dengan Quran setiap halaman ya. Nanti kita buka halaman berikutnya. Nah, di halaman ini yang mana ini ya? Tentu tiap orang beda-beda ya. Tapi wah ini ayat ini uniknya ada di sini nih di baris yang paling bawahnya itu mantep banget nih ceritanya kok bisa begini ya begitu kita balik lagi halaman berikutnya kalau halaman yang ini keunikannya ada di baris yang di atas nih. Kenapa karena begini oh itu. Tapi tartib itu tuh yang berurutan dari halaman satu, dari surat Al-Baqarah sampai halaman terakhir juz ke-30 surat An-Nas ya. Di setiap halaman ada yang menariknya. Wah, itu target jangka panjang ya dan kayaknya berat ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki ya kan. Tinggal kumpulin referensinya, rujukannya. Ya, selama ini belum ada kitab yang berurut gitu ya. Ini kan apa namanya eh berserakan ya dia mengambil ayat anu tiba-tiba lompat ke anu gitu dan di buku lain juga sama dan ini tidak menerangkan setiap halamannya ya. Eh, Mungkin kalau dikumpulin mungkin jadi ada begitu ya. Masya Allah begitu jadi ayo kita bahas ya pengantarnya itu ya. Kita bahas tentang buku ini ya, Jauharatul Quraniyah ya. Jawahir Quraniyah atau buku pintar Al-Quran ya, yang membahas tentang keunikan-keunikan di dalam bukan ini membahas tentang 1.000 tanya jawab dalam Quranul Karim, tapi banyak hal-hal unik yang dieksplor di dalam buku ini ya tentang Al-Quran. Bapak Ibu, kalau ada waktu atau kalau dekat ada mushaf pas di samping handphone atau mudah dijangkau, boleh ambil ya karena saya akan akan share screen halaman Quran. Jadi kita sama-sama menyimak, ya kan? Yuk kita share screen. Apa ini yang pertama ingin saya share? Ini surat Al-Kahfi. Ya, coba lihat halamannya 296. Ya, kalau di bukunya, di buku pintar Al-Quran, itu ada di halaman 574. Ya, gitu. Nah, kalau kita buka di Quran 296, nah, tentu kalau orang alim ya, orang pakar Quran, ahli tafsir, ya setiap baris beliau merasakan kenikmatan. Ya setiap baris ya, Quran ada dari baris pertama sampai baris terakhir, sampai baris paling bawah, tentu merasakan kenikmatan ya karena ngerti. Kalau kita kan rakyat jelata ya, kita kan nggak ngerti bahasa Arab, kita nggak ngerti. Ya udah, minimal kita tandai lah. Ada satu titik di setiap halaman, satu titik yang kita tahu kenikmatannya atau daya pikatnya di mana gitu ya. Gitu. Itu metode saya ya, itu bukan bukan pakem dari ulama, bukan ya, itu metode saya ya karena saya orang awam ya baru belajar ya, minimal satu halaman ada yang ditargetin satu titik, satu spot. Nah, di halaman 292 surat Al-Kahfi itu ayat ke-25 yaitu ayat yang unik ya, satu dua tiga empat lima, lima baris dari bawah. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a ya. Dan Allah Ta'ala dan mereka yaitu Ashabul Kahfi ya, mereka tinggal di dalam goa selama salasa mi'ah 300 tahun. Wazdadu tis'a dan ditambah 9 tahun. Ya, apa maknanya ini? Maknanya adalah kata ulama ini bukan artinya
Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua 309 tahun, bukan. Ya, artinya adalah 300 tahun eh bukan, bukan. Maksudnya begini. Mereka itu tinggal di goa 309 tahun ya dalam perhitungan tahun Hijriah ya. Tapi kenapa Allah menyebutnya 300 ditambah 9? Kenapa nggak langsung aja 309 gitu kan? Eh, Salah famiyah watis asinin harusnya kan begitu ya, 309. Tapi Allah menyebutnya 300 tahun ditambah 9 ya. Nah, karena Allah itu sekaligus pengen menyampaikan 309 tahun dalam hitungan Hijriah itu adalah 300 tahun dalam hitungan Masehi. Begitu ya. Jadi satu ayat ini dua-duanya dapat. Ya, wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina. Mereka tinggal di dalam goa 300 tahun. Kalau engkau mau menghitung dengan tahun Masehi, wasdadu tis'a ditambah 9 tahun. Kalau engkau mau menghitung dengan tahun Hijriyah, wah, cakep deh. Jadi tahun Hijriyah dapat, tahun Masehi dapat. Ya, kalau Allah mengatakan salasami'ah wa tis'ah, 309 tahun tinggal dalam goa. Wah, yang dapat cuma Hijriah doang. Yang Masehi nggak tahu ya. Jadi satu ayat ini menyebutkan dua-duanya ya. Nah, ini kalau di Google ya, dicari di Google itu ada ya artikel yang menyebutkan itu tepat memang. 300 tahun Masehi dengan 309 tahun Hijriah memang itu jumlah harinya sama 109.500 hari. Artinya 300 tahun Masehi ya 309 tahun Hijriyah ya. Setiap 100 tahun itu nambah 3 ya kalau Masehi ke Hijriah dikonversi. Baik, Bapak Ibu, ini yang pertama ya. Keunikan ayat ini. Jadi satu ayat dapat dua-duanya. Mau ngitung tahun Hijriah, mau ngitung tahun Masehi dapat ya. Nah, sekaligus ini kan kita sudah bulan Desember nih, 2 minggu lagi ya. Tahun baru 2024 ya. Nah, kita kalau melihat orang lain, terutama kaum muslimin ya, merayakan tahun baru 2024. Boleh atau enggak? Pertanyaan gitu ya. Boleh enggak kita? Atau apa-apa menghitung berdasarkan kalender Masehi? Ustadz, saya itu hitungnya kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April 2022, 2023, 2024, 2025 gitu ya. Katanya kalau orang Islam harus pakai Hijriyah. Ya, Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban. Ya, sedangkan saya pakai kalender orang kafir ini, jangan-jangan begitu kalender orang kafir. Jadi ternyata Masehi diakui dalam Quran. Nah, ini ayatnya. Ya, wala fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Ya kan? 300 tahun perhitungan Masehi atau 309 tahun perhitungan Hijriah. Berarti Masehi diakui dalam Quran, ya. Diwakili ayat ini. Hijriah diakui dalam Quran. Ya, diwakili ayat ini juga sama, ya. Masehi perhitungannya matahari, ya, matahari. Hijriah perhitungannya bulan, matahari dan bulan dua-duanya ciptaan Allah. Begitu, ya. Artinya ini meredam dari rasa fanatik kita, ya, merasa paling benar sendiri. Oh, ente jangan pakai tahun Masehi, itu produknya orang kafir. Pakai tahun Hijriah. Kalau pakai tahun Hijriah ya bagus, ya. Eh Penanggalan apa namanya? Syariat Islam itu memang Hijriah, ya kan? Kafaroh di bulan Ramadan. Suami istri berkumpul di siang hari. Berapa kafarohnya? Puasa 2 bulan berturut-turut ya, 2 bulan Hijriah maksudnya ya. Kalau mulainya tanggal apa? 10 ya 10 Hijriah, bukan 10 April, bukan 10 Mei, begitu kan? Begitu. Akil balik. Kalau perempuan itu tidak haid, laki-laki tidak mimpi basah juga, ya sampai ditunggu sampai sudah lewat dari berapa tahun? Apakah dia tetap anak kecil? Oh enggak, minimal 15 tahun. Ya, jadi 15 tahun dia sudah akil balik, walaupun tidak haid, walaupun tidak mimpi basah. Nah, 15 tahun itu 15 tahun apa? 15 tahun Hijriah. Jadi perhitungan atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bukan Januari kan? Hijriah, ya kan? Jadi Hijriah itu memang dipakai dalam syariat Islam. Tetapi kita tidak boleh
menyalahkan saudara-saudara kita kalau mereka masih menggunakan Masehi, atau kita sendiri kadang-kadang menggunakan Masehi kan untuk perhitungan jual beli. Ya kan, nih saya kontrakin rumah saya bulanan ya. Nah, bulanannya bulanan Masehi kan. Apa jadi nggak boleh? Ya boleh-boleh aja nggak apa-apa ya. Tidak harus ini bulanan, tapi bulannya mengikuti Hijriah ya Mas ya. Ini kontrakan sebulan 1 juta, Masnya masuk ini tanggal 1 Syawal ya. Nanti saya akan tagih setiap. Wah pusing itu orangnya itu. Berapa Bu? Saya tanggal berapa harus bayar kontrakan ini ya? Saya biasa pakai ya nggak apa-apa. Jadi pakai kalender Masehi itu ada dalilnya juga ya. Yang tidak boleh itu kalau mengikuti ya adat-adatnya orang-orang non-Muslim dalam memperingati tahun baru Masehi. Itu yang tidak boleh ya. Berhambur-hamburan, memfoya-foyakan uang, menghambur-hamburkan uang, tidak boleh ya. Berkumpul laki-laki dan perempuan ya dalam satu tempat, kemudian pesta ya tahun baru atau konser musik dan sebagainya itu baru nggak boleh ya. Tapi kalau menjadi pengingat 2024, saya harus muhasabah ini tahun harus lebih bagus ya. Tapi ngomong-ngomong boleh nggak sih patokannya tahun Masehi, ntar saya muhasabahnya tahun baru Hijriah aja. Oh ya, kehilangan momentum kita. Padahal Masehi itu juga diakui. Wala bithu fi kahfihim salah sami'atin sinina wasdadu tis'a. Ya, di ayat ke-25, baris kelima dari bawah, di halaman ini, itu pengakuan dalam Quran, tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Masya Allah ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, lanjut lagi. Ini sumbernya dari buku ini ya. Sumbernya dari buku ini. Lanjut lagi keindahan ayat berikutnya. Ini tentang masa kehamilan. Oh, masa kehamilan sampai disebut dalam Quran ya. Itulah dia uniknya Quran. Kalau ditanya perempuan hamil itu normalnya berapa bulan? Ya, umum ya 9 bulan. Tapi minimalnya ya, minimalnya berapa bulan? Jadi ada perempuan, ada seorang ibu mengandung bayi ya, dia hamil, terus dia melahirkan dan bayinya selamat. Itu minimalnya berapa bulan ya? Berarti batas minimal prematur gitu ya. Kira-kira kalau ibu hamil usia kandungan 8 bulan dia melahirkan, bisa nggak? Bisa, selamat dia. Ya, kalau 7 bulan bisa nggak? Bisa juga. Nah, kalau 6 bulan bagaimana? Begitu. Nah, ini ternyata ada ayatnya di sini. Ayat ke halaman 504, ayat yang paling atas ya. Itu baris kedua dari atas ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, ini dia. Baris kedua terutama pada kalimat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ini yang diakui dalam Quran bahwa seorang ibu itu hamil ya, hamluhu itu hamil ya, mengandung ya. Wa fisaluhu, dan kemudian menyusui sampai dia disapih. Jadi sampai susuannya berhenti ya. Jadi hamilnya dan menyusuinya ya, menyusui itu habisnya itu visol berhenti, putus masa menyusuinya ya, disapih. Berapa lama? Salasuna syahra, 30 bulan. Nah, begitu. 30 bulan. Berarti kalau masa menyusui itu 2 tahun, 24 bulan berarti kan ya? Berarti hamluhu, seorang ibu itu masih bisa dia mengandung selama 6 bulan. Kemudian dia melahirkan bayi. Ya. Kenapa? Karena masa menyusui kalau dia maksimal itu 24 bulan. Kalau ambil maksimalnya. Maksimal 24 bulan. Loh, masa menyusui 24 bulan dari mana Ustaz? Ternyata dari Quran juga ada ya.
masa menyusui di dalam Quran itu 2 tahun, ya, yaitu dalam surat Luqman ayat 14. Kalau di Quran bisa dibuka halaman 412. Nah, ini yang lagi pegang mushaf, yang tadi kebetulan ada mushaf dekat, buka coba. 412 itu baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baris kelima dari atas. Awal ayatnya sama. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Nah, ini kalimat ini ya yang ingin saya lingkari. Wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya itu menyapihnya, memberhentikannya dari menyusui pada usia dia 2 tahun. Ya kan? Berarti dia 2 tahun disusuin pada ayat ini ya, pada halaman ini. Kembali ke rumus yang pertama tadi. Menyusuinya 24 bulan ya atau 2 tahun. Tapi kalau dihitung sama hamilnya, hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti hamilnya doang 6 bulan. Begitu. Tapi Quran nggak nyebut ya, hamil 6 bulan, nggak nyebut. Cuma nyebut hamil dan menyusuinya 30 bulan. Di ayat lain, menyusuinya doang 2 tahun atau 24 bulan. Berarti berapa masa hamilnya? Ternyata 6 bulan. Minimal seorang ibu itu hamil dan dia bisa melahirkan dan bayinya sehat selamat 6 bulan. Ya, Masya Allah. Ini ajib ya. Dan ternyata ada kisahnya ini, ya, ada kisahnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Ada seorang pengantin baru, ya, laki-laki perempuan menikah. Begitu menikah, usia kandungan 6 bulan, perutnya udah gede aja, kayak kandungan 9 bulan. Kemudian melahirkan, dan bayinya sehat lagi. Ya, kemudian Sayyidina Utsman berkata, ini apa namanya? Ada indikasi dia hamil di luar nikah. Begitu. Ada indikasi perempuan ini hamil di luar nikah. Kenapa? Masa 6 bulan udah melahirkan? Pasti waktu hamil, waktu menikah udah kecelakaan tuh. kayak kayak zaman kita berarti ya. Kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas, ya Utsman, jangan begitu. Ya, 6 bulan itu masih waktu kehamilan yang ditoleransi dalam Quran. Ya, mana ayatnya? Sayyidina Ibnu Abbas menggunakan ayatnya. Ini ayatnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, seorang ibu itu dia bisa hamil kemudian ditambah dia menyusui dalam 30 bulan. Ya, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman wa fisaluhu fi amain. Sedangkan menyusuinya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Maka hamilnya itu 6 bulan. Masya Allah. Jadi Sayyidina Utsman merasa takjub ya dengan cara berpikirnya Sayyidina Utsman bin Affan. Wah, betul. Kalau gitu saya bertaubat kepada Allah, saya nggak jadi menuduh wanita itu yang bukan-bukan. Begitu ya. Oh, luar biasa. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Arabi ya. Di dalam buku ini itu halaman 125. Berarti sekaligus ayat ini untuk modal kita untuk husnuzon. Jadi malam ini adalah malam husnuzon ya. Kalau ayat yang tadi, nih ayat ini Al-Kahfi nih, ya, husnuzon kita sama saudara-saudara kita yang merayakan malam tahun baru Masehi, ya. Selama dia tidak berlebih-lebihan, tidak ada foya-foya, tidak ada mubazir, digunakan untuk hal yang baik, untuk muhasabah, untuk introspeksi, ya boleh silakan ya. Tahun baru Masehi diakui dalam Quran kok. Gitu. Ini kalau yang ini adalah husnuzon kita. Kalau ada pengantin baru, lah kok 6 bulan udah melahirkan.
Hah, ini masuk ayat ini. Emang diakui kok dalam Quran gitu. Ngapain malah kita ngungkit-ngungkit jangan-jangan kecelakaan itu ya. Oh, jangan-jangan itu di luar nikah, jangan-jangan oh macam-macam jangan pakai yang jangan-jangan ya. Kan kita nggak tahu. Daripada bikin dosa buat kita, mendingan ini wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Ini kalau mushaf kita sendiri bisa ini di stabilo ya, stabilo kuning ya, yang jangan terlalu tebal ya kan. Kuning kan tipis tuh warnanya. Wah, begitu. Nanti kita lagi tilawah, masuk ke halaman 400, 401, 402, 403, begitu 404, wih, ada yang memikat hati nih. Apa ini? Oh, ternyata salah sunnah syahro. Oh, ini tentang kehamilan. Wah, ini salah satu keunikan Quran kan begitu. Tujuannya begitu. Kita menunggu-nunggu waktu untuk membaca Quran karena di setiap halamannya ada kenangan yang kita tambatkan di halaman-halaman tersebut. Wah, masya Allah, ajib, ajib, ajib ya. Baik, kalau di bukunya, di buku yang sedang kita bedah ini, buku Pintar Al-Quran, mengenai kehamilan ini halaman 125 ya. Barangkali nanti Bapak Ibu membeli bukunya, silahkan. Kemudian, apa lagi nih yang mau kita bedah? Coba lihat lagi ya. Ini dia nih. Ini apa? Di buku ini halaman 550 ya. Kaitannya dengan kajian yang pekan yang lalu ya. Ustadz Bendri itu pakar parenting ya kan. Kita belajar banyak ya bagaimana akhlak sebagai orang tua ya, dan ada apa? Ada pesan juga dari beliau bahwa anak-anak itu ada masa bermainnya juga ya, jangan menghalangi masa bermain anak-anak ya. Atau kalau nggak salah waktu beliau menceritakan kenapa anak-anak perempuan di Palestina kok nggak pada pakai kerudung ya, nggak pada berhijab ya, namanya anak kecil belum akil balik ya, belum ada tuntutan syariat untuk menutup aurat begitu ya. Dan mereka punya waktu bermain-main, silahkan bebaskan. Kan begitu. Itu ilmu baru itu buat kita ya kan. Jadi kalau ada kesempatan mengajarkan ya diajarkan. Tapi kalau mereka belum terlalu apa namanya disiplin ya nggak apa-apa begitu. Baik. Sebentar. Oke. Ya itu ada suara yang bocor ya. Tapi saya nggak bisa nutupnya. Dah saya tutup. Sebab mengganggu konsentrasi. Yuk lanjut lagi. Dari mana ya? Bagikan layar ya. Oke. Nah, ini boleh dibuka mushafnya Bapak Ibu yang kebetulan sedang memegang mushaf, halaman 236. Surat Yusuf ayat ke-12. Nah, kalau di mushaf berarti 1, 2, 3, 4. 4 baris dari bawah. Ini cerita tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang minta izin kepada bapaknya, ya bapak mereka Nabi Yakub, ya Pak, kita mau mainnya sama Yusuf, boleh ya gitu, kira-kira begitu mereka minta izinnya, ya kan? Jangan main jauh-jauh. Emang mau main kemana? Oh, jauh sedikit nggak apa-apa lah Pak, ya Yusuf kan apa masih waktunya main-main gitu, ya masih waktunya senang-senang gitu. Akhirnya ya sudah Kak, emang masih umurnya sih, emang umurnya dia untuk bermain, ya sudah silahkan. Ini ada pengakuan dalam Quran, ya yaitu ketika dalam ayat ke-12, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Itu dia ya. Yarta wa yal'ab. Wa inna lahu lahafidun. Nah, yarta wa yal'ab ini nih, baris keempat dari bawah, yang paling pojok kiri. Ya kan? Itu kalau di bahasa Indonesia kan apa artinya? Dan
saudara-saudara Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf berkata kepada bapaknya, biarkanlah dia pergi nanti kepada kita besok ya, Godan. Godan itu besok. Nah, agar yarta, agar dia bisa seneng, wayal ab, dan dia bisa bermain. Ah, gitu. Jadi anak kecil memang masih waktunya senang-senang, masih waktunya main-main. Gitu. Wa innalahu lahafidun. Nanti kami akan menjaga kok, tenang aja gitu ya. Nah, ketika Nabi Yakub disampaikan alasan ini, beliau mengizinkan. Oh, benar juga ya. Anak kecil kan masih waktunya main-main, masih waktu yang senang-senang, ya udah nggak apa-apa deh. Biar dia senang, biar dia bisa main. Ya, tapi nanti jagain ya. Begitu kurang lebih. Maka ayat ini di dalam buku buku pintar Al-Qur'an yang sedang kita bahas, ayat ini adalah salah satu pengakuan ya di dalam Al-Qur'an bahwa ada masa di mana manusia itu masih perlu bermain-main dan bersenang-senang, yaitu masa kanak-kanak ya, karena itu baik ya untuk pertumbuhan mentalnya dan pertumbuhan fisiknya juga. Jadi untuk hatinya merasa puas ya, melewati hari dengan enjoy ya, dan fisiknya juga kalau dia main-main kan dia kan banyak gerak ya, sana kemari, jadi sehat juga badannya. Badannya dan jiwanya sehat dua-duanya. Nah, jadi ini unik ya. Ternyata Quran juga mencakup ilmu parenting. Oh, mencakup ilmu psikologi anak ya. Hanya dari satu kisah antara saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf dengan ayahnya itu Nabi Yakub. Ya, ini salah satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengumpulkan 3, padahal di buku ini ada 1.000 tanya jawab dalam Quran. Berarti 997, Bapak Ibu cari sendiri ya di dalam Quran. Ya, yaitu ini bukunya, buku Pintar Al-Quran. Nah, ini boleh ini kalau ada rezeki bisa di order. Tinggal buka Shopee sama Tokopedia, ya kan? Zaman sekarang gampang beli buku. Kemudian terakhir ya, penutup ya, bukan dari buku ini ya, tapi dari YouTube, dari YouTube. Nah, ini makanya salah satu manfaat kita kalau eh, ada sumber daya kita gunakan daripada untuk habis-habis waktu ya, untuk entertain ya boleh-boleh aja sih entertain, menghilangkan kejenuhan, tapi jangan kelamaan ya, karena banyak juga hal-hal yang ajib yang mantap di YouTube itu. Nah, ini salah satunya. Saya menemukan ini, tapi ini bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Apa dibuka ayatnya? Baik, yuk coba kita buka. Berbagi layar, mulai sekarang. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya, saya nggak di play. Suaranya belum kedengeran, San. Komen dulu Bapak Ibu, jelas ya? Maksudnya nggak putus-putus ya? Nanti kita terjemahkan bersama-sama. Ini Syekh Yahya ngomong apa ini ya? Ini termasuk keindahan Al-Quran ya. Saya begitu lihat videonya, wih, ajib ini. Wah, saya baru tahu ya. Oh, rupanya unik juga ya. Begitu. Jelas ya videonya ya? Baik, ya sekali lagi kita tonton. Kayaknya ini bahasa Arabnya gampang kok. Ya, saya aja ngerti ya. Saya kan nggak pintar-pintar amat bahasa Arab, tapi ngerti. Tapi juga paham. Coba ya, saya play lagi. Nggak ada suaranya, Ustaz. Oh, nggak ada suara. Baik. Suaranya nggak ada ya. Kalau suara bagaimana ya?
Gunakan audio ini. Oke, nggak bisa saya. Ya wis, kita tonton aja. Jadi beliau bilang, di antara keindahan atau keajaiban Al-Quran atau keunikan Al-Quran, ada 4 surat yang mana nama suratnya diakhiri huruf ro. Ya, nah ini dia. Nama suratnya diakhiri huruf ro. Ya, yaitu Al-Qamar, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Qadar. Nama suratnya diakhiri huruf ro. Ini 4-4 ini diakhiri huruf ro. Ya. Tapi surat lain kan ada juga yang diakhiri huruf ro ya. Nah, tapi ada keunikannya. Keempat-empat surat ini, nama suratnya diakhiri dengan huruf ro. Dan kalau kita lihat ayat-ayatnya, semua ayatnya diakhiri huruf ro juga. Itu keunikannya ya. Jadi Masya Allah, baru enggak kita. Ya, al-asr, wal-asr. Innal insan lafi khusar. Illalladzina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bis sabr. Ya kan? Al-Kautsar juga, inna atalaka al-Kautsar. Ra ya. Al-Qadar juga, ya, inna anzalna qadar. Al-Qamar juga. Semua ayatnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu diakhiri huruf ro. Dan nama suratnya juga diakhiri huruf ro. Maka ini salah satu keunikan Al-Quran. Coba kita lihat ya. Tuh. Dalam Quran ada 4 surat. Nama suratnya diakhiri huruf ro. Dan ayat-ayatnya semuanya diakhiri huruf ro. Al-Qamar tuh ya. Iqtarabatis sa'atu wa ansaqal qamar. Iya kan? Ro. Terus ayat kedua, ayat ketiga sampai terakhir. Masya Allah ya. Itu dia. Baik ya, walaupun tidak ada suara, tapi insya Allah dipahami ya. Ini salah satu dari keunikan atau keindahan ya, atau keajaiban Al-Quran. Nah, nanti kita buka, coba lihat mana. Al-Qamar, oh iya benar, akhir ayatnya ro semua. Ya, Al-Asr, oh iya benar. Kemudian Al-Kautsar, Al-Qadar, wah ro semua. Wah, ajib ya. Baru tahu ya begitu ya. Nah, yang bikin baru tahu ini yang bikin kita semangat ya. Pengen menggali lagi, ada keunikan apa lagi nih? Ada keunikan apa lagi? Ya, begitu. Sehingga aktivitas tilawah Al-Qur'an menjadi aktivitas yang menyenangkan. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, begitu ya. Bedah buku kita pada malam ini. eh, ada 5 menit tersisa sebelum jam 9. Boleh kalau untuk sesi tanya jawab, ya silakan. Saya cek dulu dari chat, apakah ada pertanyaan? Oh, ada yang share ini. Mbak Mei, wah ini mesti suka shopping ini. Wah, ternyata ada tuh di Shopee ya. 85.000. Oh, silakan. Ya betul ini bukunya ini ya. Kemudian, alhamdulillah terima kasih Mbak Mei. Kemudian lagi, oke nggak ada pertanyaannya kalau di kolom chat. Ada lagi. Oh ini. Oh bukan, mohon info. Judul buku dan penerbitnya apa? Itu sudah disebutkan ya. Penerbitnya Pustaka Hati, bahkan sudah ada yang memberikan itu contohnya ya. Jadi cari aja di Tokopedia, Shopee, atau di tempat yang online, atau datang ke toko buku langsung. Wah, lebih banyak lagi. Nanti bisa-bisa kita beli buku nggak cuma satu, karena datang ke toko buku bagus-bagus semua. Buku Pintar Al-Quran. Begitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, Syekh Yahya itu siapa Ustadz? Oh, dia itu seorang ahli tafsir ya. eh dari negara, saya lupa negaranya. Walhasil sama seperti siapa yang di Habib Umar bin Hafiz ya, kalau dari Yaman gitu ya.
sering memberikan kajian-kajian tentang Quran begitu. Dan yang saya senang itu karena bahasanya fusha. Jadi bahasa Arabnya itu jelas didengar gitu, ya. Dan beliau juga nasihat-nasihat banyak. Cuman saya fokus ketika saya searching itu tentang Lataiful Quran, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau senang dengan tema-tema seperti ini, itu cari kata kunci Lataif ya, Lataif Quran. Oh, itu banyak itu di YouTube ya. Tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu gitu. Nah, itu ada yang bahasanya cepat. Wah, nggak paham saya ini. Ya, kecepatan. Ada yang bahasanya enak, pelan, ya. Nah, itu salah satunya ada Syekh Yahya Al-Ghosani. Ya, itu salah satu rekomen saya ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Ini pertama sekaligus terakhir ya, karena kita menuju jam 9. Ya, baik. Ustadz, mohon pencerahannya. Bila istikharah, kemudian meminta petunjuk setelah sholat istikharah, dengan menunjukkan Al-Quran secara acak. Bagaimana menurut Ustadz? Baik. Ya. Jadi ini sudah pernah saya tanyakan ya kepada guru saya. Kemudian juga saya pernah membaca juga dari kitab-kitab para ulama ya bahwa istikharah dengan model seperti ini itu adalah model yang dicontohkan para ulama gitu ya. Kalau dari sunnahnya Rasulullah SAW, istikharah, kemudian baca doa istikharah ya, sholat 2 rakaat, kemudian baca doa istikharah ya. Kemudian ulama ya, itu kan wahyu terputus ya. Kalau wahyu tidak mungkin turun lagi kepada para ulama ya, karena nabi terakhir yang menerima wahyu. Ya, tapi ilham ya itu masih ada. Artinya ulama-ulama meminta kepada Allah, ya Allah ini bagaimana ya seandainya istikharah itu dengan jalan seperti ini, dengan jalan seperti itu, ya. Nah, itu banyak produk-produk dari ijtihadnya ulama, ya, yang mana memang tidak bertentangan dengan Quran maupun Sunnah, ya. Prinsipnya tidak bertentangan, maka itu boleh kita gunakan, ya. Nggak apa-apa, pakai aja gitu. Jadi boleh kita gunakan, ya. Sholat 2 rakaat istikharah dengan niat sholat sunnah istikharah, kemudian ya Allah, saya minta petunjuk kepada Engkau, saya akan membuka mushaf ya secara acak, dan tolong ya Allah agar pandangan mata saya ditujukan kepada satu ayat yang merupakan isyarah Engkau ya. Buka, kemudian lihat, oh, apakah ayat ini bercerita tentang yang baik atau bercerita tentang yang tidak baik. Begitu. Itu salah satu cara ulama. Ada lagi cara ulama yang lain? Ada. Ya. Itu guru saya dulu menjelaskan, di antaranya sama juga, sholat istikharah 2 rakaat, kemudian ambil mushaf, minta kepada Allah, ya Allah, saya akan buka secara acak, bukalah menurut yang Engkau tunjukkan. Begitu kita buka, nanti di halaman tersebut hitung huruf kha dengan huruf shin. Kha itu adalah khair, shin itu adalah syar ya, baik atau tidak baik ya. Syar itu tidak baik ya. Buka halaman tersebut, hitung huruf kha-nya ada berapa? Oh, ada 10. Huruf shin-nya ada berapa? Oh, ada 7 ya. Berarti banyakkan kha, khair. Ya Allah, ini adalah isyarat dari Engkau bahwa perkara ini bagus karena kha-nya banyak. Tapi kalau shin yang banyak, perkara ini tidak bagus ya. Dengan catatan ini ijtihadnya ulama gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini sunnah dari Rasulullah, ada ajarannya, nggak ada ya. Tapi apakah ini keluar dari rambu-rambu Quran dan Sunnah? Ya enggak ya. Kenapa? Istikharah itu
satu kesunahan, ya. Quran itu petunjuk, ya kan? Begitu. Jadi mengkompilasikan keduanya ini istikharah bil Quran. Ya, dan ini dibahas ya dalam kitab-kitab tentang ilmu Quran, ya. Apakah diperbolehkan istikharah dengan Quran? Dan itu temanya aja ya, istikharah bil Quran. Dan itu ada pendapat ulamanya. Ada mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh, ya. Kalau yang tidak boleh itu karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Contohnya pokoknya sholat sunnah 2 rakaat, kemudian doa istikharah. Ya, silakan kita menghormati dan menghargai ya. Ikhtilaf itu adalah satu perbendaharaan ilmu yang patut kita syukuri. Ya, tapi yang mengatakan boleh juga banyak. Dan ini sudah pernah ditanyakan. Saya punya guru sekaligus kawan saya, Ustadz Nasrullah. Ya, beliau kan mengajarkan hal seperti itu. Coba Ustadz, bagaimana menurut antum? Saya cari kitabnya itu, ada kitabnya. Saya lupa ya waktu itu buka kitab apa. Ternyata memang dulu ada kisahnya dalam kitab tersebut. Ada seorang ulama, dia istikharah, dia ambil Quran, dia kebetulan pengen melakukan perjalanan ya, dia ambil Quran, dia buka, dilalahnya ayat tersebut ayat tentang air ya atau tentang laut. Kemudian dia berkata, ya Allah, jangan-jangan ini isyarat engkau bahwa ada hal yang kurang bagus dengan safar saya, ya. Begitu, artinya khawatir tenggelam, ya, tidak bagus, ya. Artinya kan air kan simbol tenggelam. Akhirnya dia nggak jadi safar. Dan ternyata betul, ya, kapal yang mau dia naiki, dia kan niatnya sudah mau naik kapal Anu yang tujuan Anu ya, yang berangkat pada hari Anu, ya. Kapal yang dia naiki ternyata tenggelam di tengah laut. Itu, alhamdulillah, yaitu isyarat dari Allah Taala. Ternyata begitu jawabannya. Nah, itu ada dalam kitabnya. Jadi ini pernah menjadi satu pembahasan antara saya dengan Pak Anas, ya, dan saya yakinkan lagi, saya tanya kepada guru, oh ternyata memang model sholat istikharah itu banyak sekali, bermacam-macam, begitu ya. Dan semuanya tidak keluar dari rambu-rambu Al-Quran. Bukan cuma ini doang, bukan cuma 2 ini doang, banyak ya. Ada yang istikharah dengan apa ya? Lupa saya. Pokoknya banyak ya, gitu. Dan semuanya itu istihadnya para ulama, gitu. Nah, kita kan bukan ulama, ya kita nggak bisa istihad ya. Kalau gitu saya mau istihad ya Ustadz, saya istikharah, kemudian habis sholat saya pejamkan mata, kemudian saya melek. Benda pertama yang saya lihat itu menunjukkan bagus atau enggak, ya istikharah. Bukan doa istikharah asal-asalan itu sih ya, nggak pakai dalil, ya, nggak punya ilmu begitu. Kalau ulama itu mesti di backup dengan ilmu mereka, ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi jawaban saya boleh, jawabannya iya boleh, ya, karena ada contohnya. Kemudian, adakah kelas untuk belajar bahasa Arab? Saya tidak punya kelasnya, tapi insya Allah di dunia online itu banyak ya. Kalau mau belajar secara online, kalau di dunia offline ya lebih banyak lagi ya. Kursus bahasa Arab ya, atau pengajaran tentang bahasa Arab itu banyak ya. Baik, alhamdulillah itu sudah habis ya pertanyaannya, dan kita sudah masuk di pukul 9. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini bedah buku kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bisa menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran ya. Kita tutup bersama-sama majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya, sampai ketemu pada Zoom pekanan yang akan datang. Ya, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih.